ini anak bujangku, jadikan ia sebagai pembantumu. Kami tidak mengharapkan gaji, kami tak mengharapkan upah, tetapi cukup ia melayanimu ya Rasulullah, maka itu adalah sebuah kebahagiaan kepada keluarga kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fallahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna asbahna fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin, fa atimma alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, orang tua kami, ayahanda ibunda, besar tak disebut gelar, kecil tak dihimbau nama, umumnya hadirin, hadirat, tamu-tamu Allah, sidang jamaah fardu subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kita mengucap alhamdulillahi rabbil alamin. Di awal majlis ini kita bersyukur kepada Allah, dengan karunia-Nya kita masih bisa rukuk dan sujud dalam salat berjamaah. Lalu kita bermajlis ilmu, kita niatkan pula untuk i'tikaf, yang mudah-mudahan semoga segala apa yang kita amalkan ini memberatkan timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita harumkan majlis kita ini dengan bersalawat dan berkirim salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, sebelum kita melanjutkan kajian kita, mari bersama-sama terlebih dahulu kita berdoa, bertawassul, bersalawat dengan membaca salawat badar dan salawat nariyah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin
salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir raibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumilak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa barik wa sallim. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita lanjutkan kembali kajian kitab Ar-Rawdatul Bahiyah, penjelasan tentang hadis-hadis yang disebut dengan hadis qudsi, yaitu hadis yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang lafaznya dan maknanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sampai pada hadis yang ke-8, min mazahiri maghfiratillahi ta'ala lil abdi. Hadis ini adalah tentang bentuk ampunan Allah terhadap hambanya. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis ini bersumber dari sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik. Jadi sedikit tentang Anas bin Malik ini, Bapak Ibu sekalian. Nama ibunya adalah Ummu Sulaim. Jadi pada waktu usia 10 tahun, ibunya ini membawa Anas bin Malik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Ummu Sulaim? Ya Rasulullah, ini anak bujangku, jadikan ia sebagai pembantumu. Kami tidak mengharapkan gaji, kami tak mengharapkan upah, tetapi cukup ia melayanimu ya Rasulullah, maka itu adalah sebuah kebahagiaan kepada keluarga kami. Lalu Rasulullah mendoakan Anas bin Malik dengan doa, Allahumma aksir malahu wa waladahu wa adkhilhul jannata. Ya Allah, banyakkanlah harta dan anak keturunan Anas bin Malik, lalu masukkan ia ke dalam surga.
Jadi dalam riwayat diceritakan Anas bin Malik ini Bapak Ibu sekalian usianya panjang, hartanya banyak, kemudian anaknya anak dan cucunya hampir 100 orang. Dan semuanya adalah ahli ilmu, ahli ibadah, ahli Al-Quran. Datang seorang tabi'in bertanya kepada Anas bin Malik, "Wahai Anas, benarkah engkau menjadi pembantu Rasulullah selama 10 tahun lamanya?" Apa jawaban Anas? Benar. Lalu ditanyakan kembali, berarti engkau telah memandang Rasulullah itu dengan mata kepalamu itu. Lalu kata Anas bin Malik, betul, aku memandang Rasulullah dengan mata ini. Lalu apa kata tabi'in? Izinkan aku mencium mata yang sudah memandang Nabi. Lalu tabi'in tadi mencium kedua mata Anas bin Malik. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itulah di antara dalil mengapa kita mencium tangan para ulama, ya, kemudian memeluk para ulama, karena dulu para sahabat jangankan mencium tangan, bahkan mereka menampung dahak Rasulullah itu lalu mereka usapkan ke wajah dan ke badan mereka, tidak bau sama sekali, dan mereka mencari keberkahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Anas bin Malik? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Innar Rabbah subhanahu wa ta'ala yaqul, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Apa firman Allah? Wa izzati, demi kemuliaanku, wa jalali, dan demi keagunganku, la ukhriju ahadan minad dunya, aku tidak mengeluarkan manusia ini ke dunia, tidak melahirkan mereka ke dunia ini. Uridu an aghfira lahu, yang aku ingin berkehendak mengampunkannya, hatta sampai astaufiyah, aku genapkan, aku sempurnakan, kulla khati'atin fi unuqih, semua dosa yang ia tanggung, fi bisaqamin, aku berikan dia penyakit, fi badanihi, di badannya, au iktarin, lalu aku berikan kesempitan, fi rizqihi, di dalam rezekinya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, jadi Allah dalam hadis ini mengatakan, Allah bersumpah demi kemuliaan dan keagunganku, tidak aku keluarkan satupun manusia ke bumi ini yang aku inginkan kepadanya ampunanku, kecuali akan aku uji dengan segala penyakit yang ditanggung oleh badannya, dan juga dengan segala kesempitan yang ada di dalam rezekinya. Jadi artinya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, sakit kita itu berarti Allah sedang ingin mengampuni, ya. Sempit rezeki kita, tertakdir kita menjadi orang miskin, berarti
Allah sedang ingin mengampuni. Nah, itu prinsip hidup yang harus kita pahami ya ketika kita menjalani hidup ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita uraikan sedikit syarah dari hadis ini. Ketika Allah mengatakan wa izzati, demi kemuliaanku, apa makna dari kata izzah? Izzah itu jika diterjemahkan maknanya adalah kemuliaan. Dalam bahasa Arab, kata-kata izzah ini ada dua makna. Yang pertama, al-quwwatu wal ghalabah, kekuatan dan kemenangan. Lalu makna yang kedua, nafasatul qadri, maknanya adalah agung, mulia dan punya kedudukan. Maka oleh karenanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kata-kata izzah ini juga disebutkan menjadi dia kalimat aziz. Ya, izzah di antara perputaran kalimatnya Allah Ta'ala menamakan dirinya dengan Al-Aziz, sehingga di dalam surat Al-Hajj Allah Ta'ala berfirman, innallaha laqawiyyun aziz, sesungguhnya Allah Ta'ala maha kuat dan maha agung, tak ada yang bisa mengalahkan Allah Ta'ala. Nah, itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa zahabal Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa annal aziz, bahwasanya Al-Aziz itu adalah satu di antara nama-nama Allah yang Maha Agung, atau satu dari Asmaul Husna. Nas'aluka ya man huwallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul quddusus salamul mu'minun muhaiminul azizul jabbar. Nah, masuk dalam nama Allah Asmaul Husna Al-Aziz, Allah yang Maha Agung. Lalu kata Al-Imam Al-Ghazali, apa makna dari Aziz ini? Al-Wahidun Nafis, Allah yang Maha Tunggal, yang Maha Berharga. Alladzi yastahilu aqlan wujudu mislihi, yang mustahil secara akal ada yang sebanding dengannya. Nah, itu makna dari Aziz. Jadi secara akal tak mungkin ada yang sebanding ataupun yang sama dengan Allah, karena Allah Maha Agung, Allah Maha Tunggal. Dan ini pula yang disebutkan di dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Jadi pada kalimat wa lam yakun lahu kufuwan ahad, tidak ada yang serupa, sebanding
dengan Allah. Maka seperti apapun berkelabat di dalam pikiran kita tentang zat Allah, fallahu mukhalifun zalika, itu semuanya pasti akan berbeda dengan hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu, kalau berkelabat masuk ke dalam pikiran kita, ada semacam gambaran yang tergambar dalam pikiran kita tentang zat Allah, pasti Allah berbeda dengan asumsi yang hadir di dalam pikiran kita itu. Maka cepat-cepat banyak istighfar, astaghfirullahal azim. Nah, kemudian makna dari Allah Al-Aziz itu juga adalah walladzi yahtaju ilaihi kullu syai'in, bahwa segala sesuatu membutuhkan Allah, bahkan kita butuh kepada Allah itu dalam wujudnya, dalam kekekalannya, dan dalam semua sifatnya. Allah Maha Wujud, tak mungkin sesuatu ada, pasti ada yang mengadakan. Itu secara logika pasti masuk, ya. Tidak mungkin ada air mineral ini kecuali pasti ada yang mengadakan. Secara global atau secara tafsil kita sudah mengetahui itu. Dan wujud Allah yang ada itu, ketika kita memaknainya dan mengerti surat Al-Ikhlas itu, apa dia? Lam yalid wa lam yulad. Allah tak beranak dan tidak diberanakkan. Artinya Allah tidak butuh kepada makhluk. Kalau kita, keberadaan kita difasilitasi, diwasilahi oleh keberadaan ayah dan ibu. Karena ayah dan ibulah kita hadir. Karena kita dan istrilah anak hadir. Artinya makhluk menempati makhluk. Sedangkan lam yalid wa lam yulad tadi maknanya adalah tidak membutuhkan makhluk. Paham Bapak Ibu? Ini awal-awal ini kita kokohkan akidah. Artinya apa? Wa huwa ghaniyun an kulli syai'in. Allah itu maha kaya, tak membutuhkan apapun. Artinya ketika Allah menciptakan segala sesuatu, Allah tak membutuhkan sesuatu itu, atau Allah tak akan menempati sesuatu itu. Kenapa? Lam yalid wa lam yulad. Apa contohnya? Contoh, Allah menciptakan aras. Lalu ketika menciptakan aras, Allah tidak membutuhkan tempat di aras itu untuk bertengger sepertinya makhluk. Itu yang harus kita yakinkan. Kenapa? Karena lam yalid wa lam yulad. Allah Maha Kaya, tak membutuhkan. Lalu sebelumnya di dalam hadis Nabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kana Allah itu sudah ada, walam yakun syai'un ghairuhu, dan tidak ada satu apapun selain Dia yang Maha Tunggal pada mulanya. Fa khalaqal khalqa, Allah menciptakan makhluk, tetapi Ia tidak butuh kepada makhluk. Seperti mana Dia di awal sananya seperti itu, begitu juga setelah Allah menciptakan makhluk, tidak boleh ada yang berubah. Karena yang berubah itu hanya makhluk, ya. Kita pada usia 30 tahun, tinggi, tegap, gagah, ganteng, hidup dengan segala apa yang kita miliki, fisik bagus, tetapi 20 tahun setelah itu semuanya berubah. Tengoklah sekarang, ini bapak-bapak ini kan
Ya, dulu waktu mudanya ganteng, sekarang ganteng juga. Ya, ganteng untuk usianya. Saya yakin Pak Haji ini dulu waktu usia 30 tahun lebih ganteng dari sekarang. Ya. Tapi setelah usia 50, usia 60, rambut yang tadinya hitam mulai memutih. Tadi yang fisik kita kuat, sekarang mungkin banyak muncul kekurangan-kekurangan secara fisik. Nah, itu sifat makhluk yang berubah, sedangkan Allah tidak berubah. Itu contoh yang pertama. Lalu contoh yang kedua, fa khalaqal khalqa. Allah menciptakan makhluk, Allah tidak akan masuk dan tidak butuh kepada makhluk itu. Maka ada di dalam hadis dikatakan Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Nah, apakah Allah turun dalam makna pergerakan dari atas ke bawah? Tidak. Jadi tidak boleh ada pemaknaan fisikal seperti itu. Kenapa? Karena Allah berbeda dengan makhluk, dan kalau Allah Ta'ala kita pahami dengan makna fisikal seperti itu, berarti terjadi pergerakan, sedangkan yang bergerak hanyalah makhluk. Yang turun dari atas ke bawah lalu naik lagi adalah makhluk. Dan yang mustahil secara akal Allah masuk ke dalam bumi, ke dalam dunia ini, padahal Allah itu la yahwihi al-jihatus sitti kasairil mubtada'at. Allah tidak dibatasi dengan segala batas dan ujung seperti makhluk yang ada di dunia ini. Tak mungkin Allah tuh masuk lalu dilingkupi oleh bumi ini. Kenapa? Karena Allah lam yalid wa lam yulad. Itu keyakinan itu Bapak Ibu. Karena ada sekarang kajian-kajian yang menggiring Allah Ta'ala itu bertengger duduk di arsy. Ya, ada kajian yang mengiring bahwa Allah itu turun secara fisikal ke langit dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan dipahami seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka Allah Ta'ala itu dia wujud, kemudian kewujudannya, keberadaan Allah itu awalun bila btida. Allah maha awal, tidak ada yang mengawali dan yang mengadakan. Akhirun bila intiha. Allah maha akhir, tidak ada masa habisnya. Ya, Allah maha awal, tidak ada yang mengadakan. Lalu Allah maha akhir, tidak pernah berakhir. Kalau kita Bapak Ibu ada yang mengadakan dan ada yang mengakhiri, ada akhirnya. Apa akhirnya? Ketika datang kematian atau ajal. Likulli ummatin ajal. Setiap umat itu memiliki batas ujungnya. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal itu, maka tidak ada satupun yang bisa menundanya ataupun yang mempercepatnya. Kenapa? Karena barang itu sudah pasti. Jadi kalau duluan Bapak Ibu daripada saya tak apa-apa. Ya, atau saya belakangan Bapak Ibu duluan juga tak masalah. Ya, sama tuh Pak. Tapi masalahnya kita tidak bisa mengatur yang demikian. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Lalu seterusnya di dalam kalimat Al-Aziz, setelahnya wajalali, dan demi keagunganku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa makna dari kata-kata al-jalal?
bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, jalal itu adalah keagungan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Disebutkan di sini makna al-jalal itu adalah al-azamah, keagungan. Ya, agung Allah taala. Tapi bukan Pak Agung Nugroho ya. Karena dulu kini calon wali kota Agung Nugroho. Tapi Allah Maha Agung, Allah Maha memiliki al-jalal, segala bentuk kemuliaan. Maka dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, maka nabiyyu, tidaklah Rasulullah itu yajlisu ba'da salah, dia duduk seusai salat, illa qadra ma yaqul, kecuali setidaknya Nabi Muhammad mengatakan setelah salat itu adalah salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata kata Aisyah itu selalu sehabis salat itu hampir tak pernah ditinggalkannya adalah kalimat Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Nah, itu versi pendeknya. Tapi kalau ingin ditambah versi panjang juga tak masalah. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Di dalam kalimat itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah terdapat kata al-jalal, maha suci Allah yang maha agung dan yang memberikan kemuliaan. Jadi ini makna jalal. Kemudian masih bersumber dari Anas bin Malik. Apa kata Anas bin Malik? Kunna ma'an nabiyyi fi halqatin. Pernah suatu ketika kami di sebuah halaqah perkumpulan, datang nampaklah seorang laki-laki sedang melaksanakan salat. Falamma raka'a wa sajada, setiap kali dia rukuk lalu dia sujud, lalu terakhir dia tasyahud, wa da'a, lalu setelahnya dia mengucapkan doa. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku memohon kepada engkau, bi anna lakal hamda, bahwa segala puja-puji pulang kepadamu ya Allah, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang aku berikan persembahan ibadah kecuali kepada engkau, al-mannan, engkau yang memberikan karunia, engkau yang menciptakan langit dan bumi. Lalu di dalam doanya itu dia mengatakan ya zal jalali wal ikram, wahai yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu ketika laki-laki tadi menutup doanya dengan kalimat ya zal jalali wal ikram, laqad da'allah, laki-laki itu kata Nabi, dia sudah berdoa dengan nama Allah yang maha agung, yang apabila disebut atau didoakan Allah itu dengan menyebut nama yang agung itu, a'ta, pasti Allah akan mengabulkan. Maka Bapak Ibu, kalau kita ingin doa kita dikabulkan, maka sebutlah nama Allah yang paling agung, dan nama Allah yang agung itu adalah Al-Jalal. Maka misalnya Bapak Ibu berdoa, ya Allah berikanlah aku rezeki, panjangkanlah umurku,
berikanlah kesehatan, jadikan anak-anak menjadi keturunan yang soleh, ya zal jalali wal ikram. Tutup dengan kalimat ya zal jalali wal ikram itu. Apalagi misalnya ibu-ibu punya anak yang sudah hampir masuk di usia bekerja atau menikah, doa minta kepada Allah, ya Allah, berikanlah jodoh untuk anakku, berikanlah pekerjaan yang layak baginya, sehatkan badannya, jadikan ia ahli ibadah. Lalu kita tutup permohonan itu dengan menyebut nama Allah yang agung, ya zal jalali wal ikram. Jadi itu poin kedua Bapak Ibu, setelah aspek akidah. Yang kedua adalah tata cara kita berdoa kepada Allah. Maka di dalam majelis-majelis zikir Bapak Ibu, itu selalu ditalkinkan kalimat ya zal jalali wal ikram. Nah, itu guru-guru kita dulu mengajarkan ya zal jalali wal ikram, ya zal jalali wal ikram, ya zal jalali wal ikram, amitna ala dinil Islam, amitna ala dinil Islam, ya zal jalali wal ikram, ya zal jalali wal ikram, ya zal jalali wal ikram, amitna ala dinil Islam. Apa artinya amitna ala dinil Islam? Apa artinya Bu? Amitna ala dinil Islam. Bu, tak ada yang tahu. Itu mudah tuh artinya. Bapak-bapak, amitna ala dinil Islam. Itu bulan lalu saya umrah Bapak Ibu. Jadi orang-orang Arab di Makkah, di Madinah itu setinggi ini dah pandai bahasa Arab. Tahu dia arti doa tadi itu Pak. Ya, amitna ala dinil Islam, matikan kami dalam agama Islam. Maksudnya husnul khatimah. Ayo kita baca lagi, karena kalau kita mengucap ya zal jalali wal ikram, kata Nabi, dia sudah berdoa dengan nama Allah yang agung, yang manakala dia pakai kalimat itu dalam berdoa, Allah akan mengijabah doanya. Sekali lagi, ya zal jalali wal ikram, ya zal jalali wal ikram, ya zal jalali wal ikram, amitna ala dinil Islam, amitna ala dinil Islam, ya zal jalali wal ikram, ya zal jalali wal ikram, ya zal jalali wal ikram, amitna ala dinil Islam, amitna ala dinil Islam. Nah, itu yang kedua. Lalu yang ketiga di dalam hadis ini adalah demi keagungan dan demi kemuliaanku, kata Allah, tidaklah aku lahirkan, keluarkan manusia ke muka bumi ini, lalu dia sampai ke muka bumi ini, aku berikan dia pendengaran, aku berikan dia penglihatan,
Aku berikan kepadanya potensi untuk hidup. Dari kecil ia menjadi dewasa, dari dewasa ia sampai ke usia matang. Lalu dalam perjalanan hidup itu aku berikan, kata Allah, ujian. Di antara ujiannya itu adalah sakit dan kemiskinan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalam hidup ini pasti ada fase-fase kita sehat menjelang sakit. Ada fase kita memiliki, ada pula nanti masanya kita tidak memiliki apapun, roda berputar. Itu sudah sunnatullah yang terjadi di muka bumi. Maka siapapun yang ingin menolak itu berarti harus keluar dari bumi. Kalau dia tak sanggup untuk diuji, tak mau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, carilah kolong langit selain kolong langit sekarang, carilah bumi tempat berpijak selain dari bumi sekarang, dan bahkan carilah Tuhan selain Allah. Tak akan pernah kita dapati. Maka di hadis ini Allah Ta'ala menegaskan, setiap kali ada hamba Allah yang dikeluarkan, dihidupkan di muka bumi ini dalam rentetan waktu kehidupannya, ada di antara mereka yang diuji oleh Allah, yang mana ujiannya bisa berupa sakit atau kekurangan rezeki. Kurang rezeki di sini maksudnya adalah Allah jadikan ia mungkin orang yang membutuhkan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, nikmat sehat ini luar biasa, ya. Maka kita mesti bersyukur kepada Allah dengan nikmat sehat, ya. Bahkan kita dengan nikmat sehat ini pun, kata para ulama, aku hadirkan niatku dalam setiap gerakan hidupku. Pada saat aku makan, pada saat aku minum, pada saat aku tidur, hatta sampai aku masuk ke dalam WC pun, ke dalam tandas, ke dalam toilet, hadir niat di sana. Karena masuk ke dalam tandas itu, maaf cakap, bisa buang air besar, bisa buang air kecil, itu adalah nikmat karunia dari Allah. Karena ada orang yang diuji oleh Allah untuk mengeluarkan, maaf cakap, pipis saja, itu sungguh sulit luar biasa. Jadi pas saya umrah kemarin Bapak Ibu, ada seorang jamaah ternyata punya penyakit prostat, ya, pembengkakan prostat. Jadi untuk pipis itu sulit, ya. Kenapa? Karena ada yang menyumbat. Jadi kalau sudah ada rasa panggilan alam untuk pipis, orang-orang yang punya penyakit ini harus segera, tak boleh ditunda-tunda. Nah, ini ketika kita tawaf itu kan wajib dalam keadaan berwudu. Jadi datang, kalau bahasa Minangnya, sasak pipis, ya. Akhirnya dia tahan. Lalu saat sa'i pun karena tak mau ketinggalan dari jamaah, dia tahan 2 jam, dia menahan pipis. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika pulang ke hotel tak bisa pipis, ya. Pas mau pipis itu tak bisa, ya. Akhirnya semalaman perutnya besar, ya. Hajat untuk pipis sangat kuat, tetapi tidak bisa. Ya Allah, itu berguling-guling karena sakit Bapak Ibu, ya. Menjerit, Ustaz, ya Allah Ustaz. Akhirnya kita larikan ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit akhirnya dipasang kateter Bapak Ibu, ya. Akhir baru lega, ya. Akhirnya selama di Makkah waktu itu 5 hari dia harus memasang kateter, ya. Sampai masuk ke pesawat pun pulang pakai kateter, ya. Bahkan, ya, sampai di Pekanbaru langsung tak lama setelah itu operasi prostat. Nah, disitulah saya berpikir, ya Allah, bahkan
untuk pipis pun kita tak punya kuasa apabila Allah sudah menguji dalam hal itu. Makanya Bapak Ibu ya, bersyukur kita masih bisa pipis. Nah, dalam perjalanan 9 jam dari Jeddah ke Kuala Lumpur, sampai di pesawat, tak lama setelah itu dihidangkan makanan. Setelah makanan dimakan, dikumpulkan kembali oleh para pramugara-pramugari. Lalu pilot mengumumkan, Bapak Ibu sekalian penumpang terhormat, lampu pesawat akan kami matikan. Silahkan untuk mengambil jeda istirahat dan tidur. Mati lampu pesawat, tidur. Ya, kan setelah makan tuh lomak dibawa tidur, ya tidur. Nah, kemudian saya terbangun Bapak Ibu, terbangun nak pergi ke toilet. Nampak satu orang jamaah saya waktu itu duduk berdiri, ya, kemudian keliling dia, tu duduk lagi baca buku, keliling lagi. Lalu saya tanya, Pak, tak tidur Pak? Itulah Ustaz katanya, saya nih kalau tidur tuh harus dibeli. Apa maksudnya Pak? Saya ini kalau untuk tidur tuh harus minum obat tidur Ustaz. Oh, dan kebetulan kemarin selama kita di Makkah sudah habis. Jadi saya tuh setiap malam harus minum obat tidur. Kok begitu Pak? Saya punya penyakit apa katanya susah tidur itu? Apa Pak? Ah, kok pada tahu ini? Ya, jangan-jangan susah tidur pula ini. Ya, insomnia. Ya, disitulah saya baru sadar betapa nikmat tidur itu adalah karunia dari Allah, dan bisa saja Allah mengambil nikmat tidur itu. Nah, dan kita Bapak Ibu di mana menyandar di situ tertiduran. Itulah hebatnya kita. Ya, enggak ya, enggak insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada orang yang diuji oleh Allah bimaradin atau bisaqamin fi badanihi. Allah uji dia dengan penyakit yang ada di tubuhnya, atau Allah uji dia dengan kesempitan harta, kesempitan rezeki, sehingga dia hidup menjadi orang-orang yang membutuhkan atau orang-orang miskin. Kan dinamika hidup ini ada sehat, ada sakit, ada bahagia, ada sedih, ya, ada sukacita, ada duka cita. Ada pula orang yang diberikan oleh Allah Ta'ala kaya dan miskin. Nah, semua itu dinamika hidup sunnatullah yang tak bisa kita elakkan. Nah, tetapi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, masalah sakit atau kesempitan rezeki yang kita rasakan itu ternyata pada ujungnya adalah menjadi di antara bentuk dan cara Allah mengampunkan kita. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di dalam hadis ini bahwasanya orang yang aku timpakan ia penyakit atau orang yang diberikan kesulitan dalam hal rezeki, hatta uridu an aghfirah, bahwasanya saya menginginkan kepadanya untuk memberikan ampunan. Nah, jadi kalau Allah ternyata uji kita dengan sakit, nikmati sakit itu, karena di situ Allah sedang ingin mengampunkan kita. Kalau Allah menguji kita dengan kebutuhan terhadap harta, miskin kita, berarti pada saat itu Allah ingin memberikan ampunan kepada kita. Ya, dulu kami Bapak Ibu pernah jatuh ke titik terendah kemiskinan itu ketika menjadi mahasiswa. Bayangkan Bapak Ibu, ya, ada sisa-sisa roti kering yang itu sudah menjadi makanan kambing, itu yang kami makan zaman mahasiswa dulu. Ya, karena beasiswa sedikit, ya. Beasiswa sedikit, nanti di ujung-ujung bulan ada mulai takut itu. Ya, bahkan ada di antara kawan-kawan kami itu ketika kuliah ke Mesir dulu, di Mesir dulu, itu di ujung-ujung bulan
di pas jam-jam makan dia berkeliling ke rumah kawan-kawan yang lain supaya pada saat itu pas makan dia ditawari untuk makan. Itu apa adanya memang begitu Bapak Ibu ya. Kami dulu tinggal di rumah sewa di belakang Masjid Al-Azhar di Mesir itu. Kami di tingkat 2. Kemudian di atas tingkat 2 itu ada tempat menjemur pakaian. Nah, itu oleh tuan rumah yang tinggal di tingkat dasar, itu roti is itu kalau sudah tak temakan sore itu dilemparkan ke atas. Ya, dilemparkan ke atas karena banyak kambing-kambing di sana yang akan makan. Jadi kambing-kambing yang ada di Mesir itu mainnya di atap rumah. Nah, kalau kita kan tidak ada yang kambing seperti itu. Ya, kalau ada kambing yang naik ke atap rumah langsung kita sembelih, Pak ya. Nah, itu udah jadi makanan kambing, Pak. Nah, karena lapar kami waktu itu, uang tak ada, akhirnya apa? Diambillah, dipungutlah roti-roti kering itu, dibersihkan, roti-roti gandum yang sudah kering itu, dibuat air teh, dicelupkan ke situ baru bisa dikunyah. Nah, begitulah hidup tuh dulu di sana. Kau tak percaya Bapak Ibu, tanyalah ke ustadz-ustadz kita alumni Mesir itu. Ada sampai pada titik seperti itu. Minta piti ke orang tua malu, ya, dapat beasiswa kecil. Tapi alhamdulillah masih bisa bertahan juga hidup di sana. Nah, itu karena karunia Allah. Jadi ada kalanya Bapak Ibu, pada saat itu kita diberikan ujian sakit, diberikan ujian kemiskinan, ternyata di balik itu ada keinginan Allah untuk mengampuni kita. Maka pada waktu itu apa kata kawan kami? Nikmati aja Ustadz, katanya. Ya, sekarang kita makan roti kering ini, ya. Nah, suatu saat nanti, ya kan sekarang kita masih dalam fase menuntut ilmu. Suatu saat nanti, ya, Allah berikan kelapangan rezeki bagi kita, kata Ustadz ini. Dan betul Bapak Ibu. Jadi ada kawan saya, ya, pimpinan pondok di sini, itu badannya agak besar sekarang, agak berisi badannya, tinggi besar. Dulu waktu di Mesir kurus, ya. Itu juga nasibnya makan roti kering yang lalu saya tanya, ya, kami kan biasa bergurau, bro, kok badan antum agak besar sekarang? Inilah yang kita ceritakan di Kairo dulu, katanya. Karena dulu kita di Kairo itu miskin, katanya. Ya, makan ya seperti kita makan dulu. Sekarang sampai pulang di Pekanbaru ini kan tak miskin lagi, katanya. Jadi saya lantung aja semuanya, katanya. Tahu saya lantung semua. Jadi semacam ada dendam dengan masalah. Dulu tuh miskin, makan disukat, ditakar. Sekarang ya alhamdulillah rezeki ada, katanya. Mana yang saya mau bisa saya beli. Inilah syukur kita sekarang, ya. Tapi saya bilang jangan begitu juga lah, saya bilang kan olahraga juga lah sedikit, saya bilang ayalah, katanya. Jadi ini maknanya, pelajarannya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kadang kita ada sampai pada titik diuji oleh Allah, sampai pada titik yang paling nadir ketika kita diuji perihal harta ini dan kemiskinan. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang tidak sampai pada seperti itu, ya bersyukur kepada Allah. Jadi ada orang kaya Bapak Ibu di Pekanbaru ini, dulu dia tinggal di Jakarta. Nah, itu katanya sampai tidur di kolong jembatan, Ustaz. Itu kan banyak di Jakarta itu, di tepi Ciliwung tuh jembatan, Pak. Di bawah itu saya tidur, Ustaz. Banyak ya. Tapi dia, ya, dengan izin Allah dia berusaha, ya, dia berikhtiar, akhirnya sukses di Jakarta. Kemudian membuka cabang di mana-mana tokonya. Nah, sekarang dia menetap di Pekanbaru. Ya, orang Awak, ya. Orang Awak Bukit Tinggi. Nah, sekarang punya pabrik tekstil apa banyak macam-macam, ya. Lalu dia cerita, begitulah sampai titik nadir di mana kita diuji oleh Allah dengan kemiskinan. Tapi apa Bapak Ibu? Ketika kita nikmati itu dengan keyakinan saat sekarang Allah Ta'ala ingin mengampuni kita, pada akhirnya apabila ternyata kita mati karena sakit itu, atau mati karena kemiskinan, mati dalam keadaan dosa sudah diampunkan oleh Allah. Jadi hidup ini 60-70 tahun, jadi apapun yang terjadi diberi nikmat bersyukur,
diberikan ujian bersabar, karena di balik nikmat dan kesyukuran tadi, di balik ujian dan kesabaran tadi, ujungnya adalah ampunan dari Allah. Maka sebagai penutup kaji kita ini Bapak Ibu, di akhirat nanti ada dua golongan yang dikumpulkan oleh Allah secara umum dari sekian kelompok-kelompok nanti yang akan dikumpulkan oleh Allah. Yang satu ahlul afiyah, orang-orang yang selama hidupnya di dunia diberikan kesenangan oleh Allah, jarang sakit, kebutuhan hidupnya terpenuhi, dia nampak selalu bahagia. Dinamakan mereka ini adalah ahlul afiyah, orang yang memiliki segala sehat wal afiat, segala kelapangan rezeki ditakdirkan oleh Allah dia seperti itu. Tetapi Bapak Ibu, ada kelompok lain yang dinamakan oleh para ulama berdasarkan dari hadis-hadis yang ada, ahlul musibah, orang yang selama di dunia ini habis diuji terus oleh Allah. Sakit, sembuh satu, muncul lagi yang satu, ya, datang satu, muncul lagi yang lain. Jadi ada etek saya Bapak Ibu, Allah takdirkan punya penyakit diabetes, ya. Kalau udah diabetes ini kan dah kemana-mana perginya. Pertama kena dulu paru-paru, hampir bertahun-tahun minum obat paru-paru. Sembuh sedikit paru-paru, kena pula jantung, ya, akhirnya bolak-balik berobat jantung. Nah, kena jantung, agak udah selesai masalah jantung, akhirnya karena gula diabetes tinggi, akhirnya mata pun kabur, ya. Bolak-balik pula mengobati mata. Pulang umroh kemarin, karena lama memakai sepatu, lecet kakinya, ya. Orang yang kena gula, kena diabetes, tak boleh luka kan Pak? Lecetlah kakinya. Sudahlah selesai sakit, lama makan obat paru-paru, lama makan obat jantung, lama makan obat mata, ya, tiba-tiba ditakdirkan pula oleh Allah Ta'ala lecet. Yang sedikit tadi akhirnya menjadi borok, ya, semakin besar, tak kering-kering, dibawa lagi ke rumah sakit. Akhirnya apa Bapak Ibu? Direkomendasikan untuk diamputasi. Akhirnya menangis setek saya itu, tidak habis-habis ujian nak, katanya. Ya kan, kalau di kita terjadi itu mungkin tidak sanggup kita Pak, ya. Direkomendasikan oleh dokter itu di kaki kanan itu harus dipotong dari dari mata kaki, ya. Akhirnya berunding kami keluarga, tidak usah dulu langsung di situ, diangsur-angsur dulu kata mama saya, ya, jari itu aja lah dulu. Jadi menangis setek saya itu, ya, tidak habis-habis ujian dari Allah itu sejak muda tuh Pak, ya. Begitu. Lalu saya sabarkan, berarti Allah sedang menginginkan ampunan. Inilah yang disebut dengan ahlul musibah. Nah, akhirnya apa? Karena berdasarkan hadis yang ke-8 atau hadis yang ke-7 yang kita baca beberapa bulan yang lalu, akhirnya ahlul afiyah cemburu kepada ahlul musibah. Mengapa mereka cemburu? Ya, kami di dunia dulu senang, rezeki lapang, badan sehat, ya. Ketika sampai di akhirat, di depan pengadilan Allah Ta'ala, ternyata Allah mengampuni, meninggikan derajat dan memuliakan, memasukkan ahlul musibah yang sabar ini melesat masuk ke surga Allah Ta'ala. Lalu apa kata ahlul afiyah? Andai dulu aku diuji seperti dia diuji. Jadi ujungnya nanti orang-orang yang rupanya selalu lancar nampaknya hidupnya di dunia ini, dia akan cemburu nanti. Mengapa dulu aku tidak diuji seperti ahlul musibah itu diuji? Agar apa? Agar juga aku segera mendapatkan ampunan Allah, ditinggikan derajat, melesat masuk ke dalam surga. Jadi apa yang kita rasakan di dunia ini sementara.
Maka ini yang saya ingatkan ke etek saya itu. Ya mana tahu etek, saya bilang, lebih cepat etek dengan sakit ini nanti masuk ke surga dibanding kami. Akhirnya agak tenang dia Bapak Ibu. Karena ujung-ujungnya kan kita mati 60-70 tahun itu tidaklah lama. Lama nak 60 tahun tu Pak? Tak, ini kan tak lama lagi nampaknya nih ya. Tak lama. Saya aja 40 ya, dalam bilangan Hijriah ada 40 tahun, berarti sisa 20 tahun lagi. Paling-paling syukur-syukur 70, atau mungkin ada sampai 80 walaupun jarang. Ya, berarti 40 tahun yang lewat ni tak terasa sebentar, sekejap aja rasanya Bapak Ibu. Jadi apa yang harus kita risaukan, karena pada akhirnya mati dan pada ujungnya nanti jika apapun yang Allah berikan kepada kita di dunia ini, rezeki kita mungkin tidak selapang orang lain, kemudian kita sakit tidak sesehat orang lain, ketahuilah itu di antara cara Allah untuk mengampuni kita. Maka umat Nabi Muhammad ini spesial Bapak Ibu. Jadi umat Nabi Muhammad ini bersyukur kita menjadi umat Nabi Muhammad, sampai kesakit pun kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagai kesimpulan, kita jalani hidup ini, kita nikmati apa adanya. Dunia ini hanya sebentar. Jika diberikan nikmat kita bersyukur, tapi jika Allah lekatkan kepada kita ujian-ujian, kita nikmati dengan kesabaran yang mudah-mudahan itu semua nanti akan menghantarkan kita kepada kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Nah, itulah kaji kita pada pagi ini, yang setitik mudah-mudahan bisa menjadi lautan, menambah ilmu hendaknya, memperbaiki amal kita dan mengukuhkan akidah keyakinan kita agar selalu berprasangka baik kepada Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Agak terpanjang kaji bagiku rasanya, padahal tadi bunyi tet kata Pak ya. Baik, sebelum kita tutup mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan dari para jamaah, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam surat Yasin Pak Ustaz, ada doa Rabbana wa la tahmilna 'ala islam kama itulah Pak Ustaz. Artinya ya Allah, jangan Engkau beri kami beban yang berat sebagaimana Engkau berikan kepada maksudnya manusia yang lalu gitu Pak Ustaz. Jadi bagaimana kalau kita sesuai dengan apa yang dikatakan Pak Ustaz tadi, kita ditimpa musibah ataupun penyakit, tetapi namanya kita manusiawi Pak Ustaz. Kadang-kadang kita mengeluh dengan penyakit atau musibah, kemiskinan atau bagaimana Pak Ustaz, kekurangan. Apakah itu kita termasuk atau berdosa kita Pak Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana, wahai Tuhan kami, wala tahmil alaina, jangan bebankan kepada kami, isran, beban yang berat, kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, seperti engkau bebankan kepada umat sebelum kami. Apa beban yang berat yang ditimpakan kepada umat sebelum kita? Itu syariat yang berat. Ya, syariat yang berat. Umpamanya apa? Umpamanya kalau baju kain kena najis itu tak bisa dicuci, harus
dipotong. Ya, bahkan kalau kena kulit tak bisa dicuci, kulit tu dicongkel. Ya, seperti itulah beratnya beban pensyariatan kepada umat-umat yang lalu. Jadi konteks doa tu seperti itu. Maksudnya adalah kita bersyukur kepada Allah menjadi umat Nabi Muhammad. Nah, datang seorang sahabat kepada Nabi, "Ya Rasulullah, tolong doakan aku agar diberikan kesembuhan." Lalu apa kata Nabi? "Kalau kau sabar akan lebih banyak mendapatkan pahala dan ampunan dari Allah." Saya sabar ya Rasulullah, tapi saya mau sembuh juga. Kan manusiawi itu Pak ya. Saya bisa sabar, tapi alangkah lebih baik menurut saya kalau saya juga sembuh. Lalu Nabi juga membolehkan, tak masalah. Kalau begitu berdoalah kata Nabi. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka binabiyika nabiyir rahmah. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau dengan perantara kemuliaan Nabi Muhammad, Nabi yang penuh rahmah ini, berikan kesembuhan. Akhirnya sembuh. Artinya apa? Dari hadis ini Bapak Ibu, kalau kita diberikan penyakit atau dalam kondisi kemiskinan, bukan berarti kita tidak ikhtiar. Ya, bukan berarti kita diam aja, yaudah sakit-sakit lah. Kita juga dianjurkan untuk ikhtiar. Tetapi selama sakit itu kita diampuni oleh Allah selama kita sabar, tapi tetap ikhtiar. Nah, itu yang pertama. Lalu datang lagi seorang sahabat kepada Nabi, "Ya Rasulullah, tolong doakan aku untuk sembuh." Lalu lagi-lagi Nabi menjawab, "Kalau engkau sabar, pahalanya besar." Ya Rasulullah katanya, "Ini masalahnya, saya ni orang tua. Orang tua kalau sudah kena demam panas, ya tak kuat badannya, mati dia nanti," katanya. Lalu apa kata Nabi? "Ya begitulah yang terjadi. Akhirnya dia mati." Jadi Bapak Ibu, dari hadis yang kedua ini kita belajar, ya, kita tak boleh mengeluh. Ya, harus berprasangka baik kepada Allah. Nah, jadi mengeluh itu apa standarnya? Standarnya adalah jika berprasangka buruk kepada Allah. Nah, itu yang tak boleh. Ya. Jadi mengeluh dalam artian berprasangka buruk kepada Allah itu tak boleh. Ngapo lah den gotoi sakit jo. Ngapo ndak Pak Asril Auzar aja yang sakit. Itu dah menantang Allah namanya itu. Kenapa lah saya miskin? Kenapa tak sekaya Pak Haji itu? Itu kan itu dah mengeluh dalam artian yang dilarang. Maka hadis tadi dia diberikan petunjuk oleh Nabi. Kalau Bapak sabar, ya insyaallah tidak apa-apa, diampuni dosa. Tapi katanya saya ni dah tua ya Rasulullah, kalau orang tua ni kena demam panas macam ni mati nanti takutnya. Tidak lama setelah itu mati betulan, karena tidak berprasangka baik kepada Allah. Jadi mengeluh dalam artian mempertanyakan Allah terhadap segala kehendaknya, itu yang haram. Tapi kalau mengeluh tidak dalam artian seperti itu masih wajar. Apa misalnya, "Deh sakit, kasih saya obat." Itu tak masalah. Atau gimana lah hidup ni, misal. Tapi dia tak berprasangka buruk kepada Allah. Sampai kapan seperti ini, ya. Tapi okeylah saya hadapi. Itu tak masalah. Tapi itu tadi, saya miskin terus, tengok Pak Haji itu kaya dia terus, seharusnya saya kaya juga kayak dia. Itulah mulai melawan kehendak Allah namanya itu. Jadi batasnya tipis saja Bapak Ibu ya. Batasnya tipis. Saya demam kemarin itu, sakit panas, kepala sakit itu, kalau bahasa kampungnya sampai mengerang ya. Cemas pula istri saya mati lagi Bapak ya. Karena panas itu sehingga refleks keluar gitu kan, mengerang gitu kan. Apakah itu mengeluh? Tidak, itu masih wajar saja ya, tak masalah. Tapi yang tadi ingat ya, batas yang sedikit tadi harus berprasangka baik kepada Allah. Tapi kalau sudah mempertanyakan mengapa,
itu nanti takutnya jatuh menjadi dosa. Jadi nikmati aja Bu, ya. Kalau ibu kaya nikmati, banyak-banyak menyumbang ke masjid gitu kan, atau menyumbang sarapan pagi, ya minimal gulai kambing gitu kan. Ya biar kami yang miskin ini bisa pula makan kambing itu. Masuk. Baik, cukup ya. Dah terang hari nampaknya, cukuplah. Awak sindir-sindir dari dulu ndak juga ada gulai kambing ini nampaknya. Ya. Baik, demikian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita tutup dengan salawat kepada Nabi. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.